Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Satria. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang ragam pola bilangan. Jadi, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih dalam lagi cara menentukan pola. Ya, baik, bisa diperhatikan, menentukan suku suatu pola bilangan. Di situ dijelaskan bahwa selain pola bilangan-bilangan tadi yang video sebelumnya, ada banyak pola bilangan yang lain. Untuk menentukan suku tertentu pada suatu pola bilangan, kita bisa menganalisa secara sederhana. Jika sudah terlalu sulit, maka lebih baik kita menentukan rumus suku ke N terlebih dahulu. Ya, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang suku. Suku itu kalau disimbolkan U, berarti kalau suku ke N ya dibacanya UN, seperti itu. Baik, bisa kalian lihat untuk contoh soal. Ini polanya yang gimana? Kita lihat. 5 ke 9 ya. Untuk 5 ke 9 ini itu nambah, ngurang, kali, atau bagi. Nah, kita cari tahu dulu. 5 ke 9 ini berarti polanya pasti nambah 4, ya kan? Dan 9 ke 13 ini pasti polanya nambah 4 lagi. 13 ke 17 pasti dia juga nambah 4. Dan 17 ke 21 juga nambah 4. Oh, berarti ini polanya selalu bertambah 4. Nah, bagaimana dengan isian pola 3 bilangan selanjutnya ini? Ya, kita isikan saja. 21 tambahkan 4, maka menjadi 25. Ya, berarti ini kalau dijumlahkan kan 4. Kemudian 25 tambah 4, ketemunya 29. Ini dijumlah 4. Dan 29 jika dijumlahkan 4, maka ketemunya 33. Paham ya adik-adik semua ya? Jadi untuk pola soal yang nomor 1 ini itu berarti pola bertambah 4 ya. Bisa dipahami ya? Ya, untuk yang nomor 2 ada 61, 54, 47, 40. Polanya itu nambah apa ngurang, kali atau bagi. Kita cari tahu. Kalau dilihat dari bilangannya ini semakin mengecil. Kalau semakin mengecil ini pasti dia berkurang. 61 ke 54 itu berarti berkurang berapa? Ya, berkurang berapa itu? 7 ya. Ya, ini berarti berkurang 7. Nah, ini juga berarti berkurang 7. Ini juga berkurang 7. Artinya, 3 suku berikutnya itu pasti berkurang 7. Maka 40 jika dikurangi 7 ketemunya 33. Ya, maaf, ini tadi ngurang ya. Sebentar. Ya, ini tadi kurang. Kemudian ini berarti tadi kurang 7. Berarti 33 kalau dikurangi 7 berapa? 26. Ya, ini berkurang 7. 33 kurangi 7 ketemunya 26. Kemudian untuk yang suku terakhir 26 kurangi 7 berapa? Ya, ketemunya pasti 19. Kenapa? Karena 26 kurangi 7 pasti 19. Atau bisa kamu balik. Ya, bisa kalian balik. 19 ditambah 7 itu berapa? 26. Begitu pula sebaliknya. Ini kalau menghitungnya dari belakang. Tetapi karena ini aturannya itu kita menghitungnya dari depan ke belakang, artinya berarti 61 ke 54 itu berarti berkurang 7. Bisa dipahami ya adik-adik semua ya? Ya. Untuk yang selanjutnya ada 3, 6, 12, 24, kemudian 48. 3 suku berikutnya berapa? Ya, kalian bisa cari tahu. Berarti ya 3 ke 6 ini pasti kali 2. Ya. Misalnya ini ditambahkan 3 ke 6 berarti tambah 3. Kemudian 6 ke 12 berarti tambah 6 lagi. Ya, itu bisa. Tapi nanti itu menuju ke pola bertingkat. Kita ambil yang mudah dulu aja. Kemudian 6 ke 12 ini pasti kali 2.
12 ke 24 juga kali 2, ya kan? 12 kali 2 kan 24. 24 ke 48 juga kali 2. Artinya, 3 suku berikutnya dari 48, ya 48 kalikan 2. Ketemunya 96. Ya. Kemudian yang suku setelahnya 96, ya 96 kali 2. Berapa? 192. Paham ya? Dan ini kalau dikalikan lagi berarti 192 kali 2, ya kita hitung aja. 2 kali 2, 4. Ya kan? Terus 9 kali 2 itu 18. Masih nyimpen 1. 1 kali 2, 2. 2 tambah 1 berapa? 3. Ya. Jadi 3 suku berikutnya adalah 96, 192, 384. Ya. Terus ada lagi nih. Untuk yang soal nomor 4 ya. Soal yang nomor 4 ini adalah ya pola bilangan, tapi kalian harus lebih teliti lagi. Kita coba 1 ke 1. Ini berarti tambah 0. Coba 1 ke 2, berarti ini tambah 1. Terus 2 ke 3, tambah 1 lagi. Nah, ini kan tidak benar. Misalnya kalian memasukkan 1 ke 1 berarti tambah 0. Kemudian 1 ke 2 berarti tambah 1. Terus 2 ke 3 berarti juga tambah 1. Nah, ini polanya kan tidak beraturan kan? Nah, berarti itu kalau cara seperti itu belum tepat ya. Ini belum tepat. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa lihat pada video sebelumnya kalian sudah memahami tentang bilangan. Ada yang sebelumnya bilangan asli, cacah, ya kan, prima, ada Fibonacci, segitiga Pascal. Nah, kalian perlu mengingat dan mempelajari yang itu. Kenapa? Karena ini terlihat bahwa ini diperoleh 2 pasti karena 1 tambah 1. Paham ya? Nah, hasilkan 2. Seperti itu. Berarti ini kalau tak jumlahkan ketemunya 2. Terus ini kita jumlahkan lagi berarti ketemunya 3 ya. Ini namanya pola bilangan ya. Pola bilangan Fibonacci. Ya, yang video sebelumnya kalian sudah mempelajarinya. Baik. Paham ya adik-adik semua ya sampai sini ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada soal. Tentukanlah 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 3N plus 2. Tentukanlah 5 suku pertama. Nah, berarti untuk 5 suku pertama ini kita tinggal masukkan 5 suku pertama ya. Bukan UN N-nya diganti 5 itu bukan, tapi kita cari satu per satu ya. Misalnya untuk U1 ya, berarti U1 sama dengan 3 kali 1 tambah 2. Nah, kan pertama berarti N-nya diganti 1, berarti 3 kali 1 itu 3, 3 tambah 2 berarti 5. Kemudian untuk U2 kita langsung saja ya. 3 kali 2 tambah 2. 3 kali 2 itu 6, 6 tambah 2 8. Ya. Kemudian untuk U3 berarti 3 kali 3 tambah 2 sama dengan 11. Paham ya? Baik, berarti kalau untuk suku keempat bagaimana? Ya, sama, tinggal dimasukkan saja. 3 kalikan 4 tambah 2. 3 kali 4, 12. 12 tambah 2 berarti 14. Terus, suku yang kelima berarti 3 kalikan 5 tambah 2. 3 kali 5, 15. 15 tambah 2 berarti 17. Nah, itu adalah 5 suku pertama dari suatu pola bilangan yang dimasukkan ke dalam rumus. Artinya soalnya sudah diketahui untuk rumusnya. Kalian tinggal memasukkan saja dari suku pertama sampai suku kelima. Karena petunjuknya adalah 5 suku pertama. Baik, jelas ya adik-adik semua ya? Baik, kita lanjut. Ini sama. Tentukanlah 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus. Ya, kita masukkan satu persatu. Untuk U1 berarti
1 per 2 kali 1 tambah 1. 1 tambah 1 kan 2, ya kan? Berarti ini bisa kamu coret langsung. Kita tulis saja. Kali 2 coret, maka hasilnya 1. Paham ya? Terus untuk suku kedua berarti 2 per 2. N-nya kita ganti 2 ya, ingat ya. Terus yang di dalam kurung 2 plus 1. Ini habis. 2 tambah 1 berapa? Ketemunya 3. Kemudian yang U3 berarti 3 per 2. Dan 3 tambah 1. Nah, ini kamu jumlahkan dulu. Berarti 3 tambah 1, 4. Karena 3 per 4 kali 4, ya kita bisa coret. Maka jawabannya 3. Paham ya adik-adik semua ya? Kemudian untuk suku keempat. Berarti 4 per 2. Ya kan? 4 tambah 1. Kita bisa coret. Ini kan 4 bagi 2, 2. Berarti 2 kalikan 5. 4 tambah 1, 5. Berarti 10. Paham ya? Kemudian untuk yang suku terakhir, suku kelimanya ya 5 per 2. 5 tambah 1. Ya berarti 5 bagi 2 kalikan 6. Kita coret, sisa 3. 5 kali 3 berapa? 15. Paham ya adik-adik semua ya? Mudah ya, kita tinggal memasukkan aja bahwa suku ke N berarti UN ya. Suku itu U, berarti suku ke N suku ke berapa? Lah kita tinggal masukkan saja ke soal. Baik, lanjut. Nah, kita akan mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika. Apa itu barisan aritmatika dan deret aritmatika? Perhatikan yang di layar monitor ini. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Ya, polanya tetap. Artinya pola itu untuk barisan aritmatika itu polanya penjumlahan dan pengurangan ya. Untuk polanya tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini penjumlahan, maaf, bukan dan ya, atau. Dia bisa penjumlahan atau bisa pengurangan. Nah, berarti untuk yang perkalian dan pembagian itu pasti di deret aritmatika. Kita akan mempelajari setelah ini ya. Kita bahas dulu, apa itu barisan aritmatika? Jadi gini, setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Contohnya kayak tadi. Tadi ada polanya bertambah 4, terus selisihnya berkurang 7, ya kan? Yang soal yang sebelumnya ini. Nah, ini adalah tentang barisan aritmatika. Nah, selisih inilah yang dinamakan beda, ya. Selisih itu sama saja dengan beda. Dan beda biasa disimbolkan dengan B. Paham ya adik-adik semua ya? Nah, misalnya di suatu barisan memiliki suku pertama yaitu 3. Suku pertamanya 3. Terus suku keduanya 7. Kemudian suku ketiganya 11. Nah, dari hal ini kalau saya tulis ya, kalau saya jabarkan 3, 7, 11. Ya. 3, 7, 11. 3 suku berikutnya berapa? Nah, di sini sudah ada penjelasan bahwa barisan ini memiliki selisih atau beda yaitu 4 pada setiap sukunya. Nah, 3 ke 7 ini berarti kan selisih atau nambahnya 4 kan? Nah, ini juga nambahnya 4. Berarti ini berapa? 11 tambah 4 gitu aja kayak tadi. Ya, 15. Terus 15 tambah 4 berapa? 19. Paham ya? Nah, ini tambahnya 4. Nah, 19 ke sana berapa? 2, 3. Ini juga nambahnya 4. Paham ya adik-adik semua ya? Nah, ini adalah barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu yang perlu kalian garis bawahi adalah operasinya itu selalu penjumlahan atau pengurangan. Jadi konstan, tetap ya. Konstan atau tetap. Nah, di sini ada rumus mencari suku ke N. Barisan aritmatika itu apa? Ditentukan rumusnya bisa kalian lihat bahwa UN sama dengan U1 ditambahkan N kurangi 1 dikalikan B.
Jelas ya? Atau UN sama dengan A itu berarti awalan atau suku pertama dijumlahkan N dikurangi 1 dikalikan B. Paham ya semuanya ya? Baik, untuk keterangan dari rumus ini bisa kalian lihat bahwa ya, untuk mencari rumus beda selisih itu bisa saja UN kurangi UN min 1. Seperti itu. Paham ya? Atau bisa dikatakan U2 dikurangi U1. Boleh. Kalau misalnya saya ambil dari U3 kurangi U2, boleh. Ya, paham ya? Nah, jadi untuk penjelasan keterangannya bisa kalian lihat bahwa UN suku ke N, U1 bisa disebut dengan A itu awalan ya pada barisan aritmatika. UN min 1 berarti suku ke N min 1 ya. Kemudian B itu beda, N itu banyak suku pada barisan aritmatika. Paham ya adik-adik semua ya? Nah, kita akan mempelajari contoh soalnya biar kalian semakin paham. Oh, ini deret aritmatika dulu. Nah, untuk deret aritmatika, deret kalau barisan itu kan tadi berhubungan dengan, ya ini sama saja sih, deret dengan barisan. Kalau deret itu nanti simbolnya itu bukan koma-koma, melainkan jumlah. Seperti yang sesuai pengertiannya jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Di sini kita akan menjumlahkan barisan aritmatikanya sampai ke suku yang diperintahkan. Nah, misalnya kamu diperintahkan untuk mencari deret aritmatika jumlah 5 suku pertama dari barisan yang kita bahas tadi, ya. Nah, penjelasannya seperti apa? Nah, rumusnya bisa kalian lihat, ya. Ini bisa kalian pakai Sn sama dengan N per 2 dikalikan A plus UN. Atau Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N kurangi 1 dikalikan B. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini ada penjelasannya biar bisa kalian pahami dan biar bisa kalian catat. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh beberapa barisan aritmatika. Ya, contoh beberapa barisan aritmatika. Kita lihat seperti pengertiannya tadi bahwa barisan aritmatika itu dia konsepnya bertambah atau berkurang ya, artinya konstan tetap. Coba 2 ke 5 dia bertambahnya berapa? 3. 5 ke 8 3. 8 ke 11 3 juga. 11 ke 14 berarti 3. Paham ya? Jadi ini polanya itu bertambah 3. Yang mana 3-nya ini konstan tetap, tidak berubah-ubah. Ya, paham ya? Kemudian untuk 17 ke 21. Ini polanya nambah atau kurang? Kalau dilihat angkanya dia semakin naik. Berarti ini bisa kita lihat 17 ke 21 itu nambah 4. Apakah 21 ke 25 itu nambah 4? Kita lihat. Ternyata betul. Ini nambah 4. 25 ke 29 juga nambah 4. Nah, bisa kalian lihat kan? Bahwa ini polanya konstan. Konstan bertambah 4. Terus untuk yang ketiga. 50 ke 45, 40, 35, 30. Dia menurun. Kalau menurun, pasti ini polanya berkurang. Ya. 50 ke 45 pasti ini berkurang 5. 45 ke 40 juga berkurang 5. 40 ke 40 ke 35 berarti juga berkurang 5. 35 ke 30 juga berkurang 5. Konstan ya, tetap ya. Nah, kemudian ada 72 ke 66. 72 ke 66 dia polanya gimana? Kalau dilihat ini menurun. Sama kayak soal nomor 3. Nah, menurunnya berapa? Ini menurun 6, ya. Dia berkurang 6. Ini pasti berkurang 6. Paham ya? Jadi, adik-adik semua, kalian bisa meneruskan suku selanjutnya tergantung soal yang diminta keberapa. Misalnya, 5 suku berikutnya dari barisan tersebut. Nah, bisa kalian cari tahu ya dengan pola yang sudah kalian peroleh. Baik, untuk
lebih memahami soal barisan aritmatika, kita konsepkan dengan rumus ya. Untuk yang nomor 1, itu diketahui bahwa barisan ada 8, 14, 20, 36, dan 32. Nah, ini ada pertanyaan. Yang A tentukan suku ke-15. Dan yang B tentukan jumlah. Nah, ini jumlah. Ini pasti SN. Atau deret ya. Jumlah suku 10 suku pertama. Baik, kita tuliskan dulu. 8, 14, 20, 26, 32, dan seterusnya. Bisa kita lihat bahwa 8 ke 14 ini nambah ya, dia naik. Naiknya berapa? 8 ke 14? Pasti nambah 6. 14 ke 20 nambah 6. 20 ke 26 juga nambah 6. Ini nambah 6. Berarti disimpulkan bahwa A atau suku pertama itu 8 dan dan selisih atau bedanya 6. Maka untuk UN kita bisa menjawab yang A, suku ke-15 ya. Berarti rumusnya tadi A ditambahkan N kurangi 1 dikalikan B. Ya, rumus yang sebelumnya. Kita masuk A-nya berapa? 8. Ditambah N, N-nya itu ini, UN, berarti N-nya 15 ya. 15 kurangi 1, B-nya 6. 8 ditambahkan 15 kurangi 1 itu 14, masih dikalikan 6 ya, jangan dijumlahkan, tapi kalikan dulu. Berarti ini 8 ditambah 4 kali 6 berapa? 24, masih nyimpen 2, 1 kali 6, 6 tambah 2 berarti 84. Kalau dijumlahkan berarti ketemunya 92. Paham ya adik-adik semua ya? Kemudian yang B. Yang B bagaimana? Ya, kita tuliskan saja. Tentukan jumlah 10 suku pertama. Berarti SN, jumlah S10. Tadi ada 2 rumus. Kita mau pakai yang mana? Nah, karena ini yang diketahui A sama B, berarti kita pakai yang N per 2 kali 2A plus N kurangi 1 kalikan B. Berarti 10 dibagi 2, 2 kali A awalannya berapa? 8 ya. Kita masuk sini kali 8 tambah N 10 kurangi 1 untuk selisihnya atau bedanya 6. Nah, 10 dibagi 2 kan 5. Berarti 5 kali 16 tambahkan 10 kurangi 1, 9 kali 6. Ya kan? 5, 16 tambah 9 kali 6 berapa? 54. Nah, kita tinggal kalikan saja. 16 ditambah 54 dulu berapa? 6 tambah 4 itu 10. Tambahan 1, 2. 2 tambah 5 berarti 70. Maaf, itu 70 ya, bukan 76 ya. 70 kalau dikalikan 5 berarti 7 kali 5 adalah 35. Kita nolnya masuk saja. Paham ya adik-adik semua ya? Nah, untuk soal selanjutnya, maaf. Itu di soal ketutup dengan ini ya. Enggak apa-apa. Tadi biar kamu bisa ditulis dulu ya. Nah, seperti ini. Untuk soal yang nomor 2, diketahui barisan 18, kemudian 15 setengah, 13, 10 setengah. Ya, ini bagaimana cara mengerjakannya? Nah, untuk cara mengerjakannya, sebentar, ini saya bisa hapus dulu. Ya, tidak apa-apa. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, baik, kita lanjutkan. Diketahui barisan 18, 15 setengah, 13, kemudian 10 setengah. Ya, kita bisa menuliskan dulu. 18, 15 setengah, kemudian 13 ke 10 setengah. Ini kalau dilihat
18 menjadi 15,5 itu dia pasti berkurang 2,5. Ya enggak? Setengah tambah setengah kan 1. 1 tambah 3. Maaf, 1 tambah 2 kan 3. Terus 3 tambah 15 kan pasti 18 kan? Dan 15,5 ke 13 ini juga berkurang 2,5. Ya, 13 menjadi 10,5 berarti ya dikurangi 2,5. Bener ya? Setengah tambah setengah kan 1. 1 tambah 2, 3. Berarti 10 tambah 3, 13. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini 2,5. Berarti ini untuk awalannya, ya, untuk awalnya itu 18. Kemudian untuk beda atau selisihnya yaitu 2,5. Ya, karena ini ada min, berarti dia min atau negatif. 2,5 itu berapa? 3/2. Paham ya sampai sini ya? Nah, kita bisa memasukkan ke dalam rumus. Untuk yang A, tentukan suku ke-20, berarti U20 sama dengan rumusnya sama ini, A plus N kurangi 1 kali B. Kita langsung saja. Awalannya tadi 18 ditambahkan N kurangi 1 dikalikan negatif 3/2. Ingat ya, bedanya negatif. Kenapa? Karena ini berkurang ya. Kalau tadi kan jumlah, kalau jumlah berarti positif ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, berarti ini 18 ya, dijumlahkan 20 kurangi 1 pasti 19 ya. 19 dikalikan negatif 3/2. Nah, ini masih dikalikan ini. Nah, berapa ini jumlahnya? Ya, kita tulis saja 18 tambah, karena kali berarti ini miliknya pembilang. 19 kali 3 itu berapa? Nah, 9 kali 3 adalah 27. Ya kan? Maaf, 9 kali 3 tadi ya. 9 kali 3 itu 27. Nyimpen 2. 1 kali 3, 3. 3 tambah 2 berarti 5/2. Paham ya semuanya ya? Nah, ini positif ketemu negatif berarti negatif 57/2. Nah, ini bisa kalian samakan penyebut. Ya, ini bisa kalian samakan penyebut. Berarti kalau disamakan, kita penyebutnya 2. 18 kali 2 berapa? 36. Ya, dikurangi 57. Artinya kamu punya 36, kemudian hutang 57. Berapa? Nah, cara gampangnya ya 57 kurangi 36 saja. Tapi nanti ini hasilnya negatif. Seperti itu. Berarti berapa ini? 7 kurangi 6? 1 ya. Berarti 5 kurangi 3 itu 2. Berarti negatif 21/2. 21/2 itu berapa? Nah, 21/2 berarti negatif 20,5. Maaf, 10,5. Bentar, kita hapus dulu ya. 10,5. Nah, negatif 10,5. 2 kali 10, 20. 20 tambah 1, 21. Ya, benar ya, negatif 10,5. Berarti nanti ini untuk pola ke-20, yang ini mundur ke sana itu ketemunya negatif 10,5. Kenapa negatif? Karena berjalan mundur. Ya, paham ya? Bagaimana dengan yang B? Tentukan jumlah 30 suku pertama. Ya, kita tulis di sini ya, di halaman yang kosong ya. Yang B, jumlah 30 suku pertama, berarti S30. Rumusnya tadi 30/2, N/2 dikalikan 2A ya. 2A ditambahkan N kurangi 1 kali B. Ini tidak apa-apa ya. 30 bagi 2, kita biar bisa dicoret dahulu. Berarti ketemunya 15. 2A. 2A A-nya 18 ya. Ini ya. A-nya 18. Kemudian N-1 berarti N-nya 15 kurangi 1.
Untuk selisihnya atau bedanya tadi ketemu berapa? Negatif 3/2 ya, atau 1,5. Baik, kita lanjut. 15, 2 kali 18 itu 36 ya, kita jumlahkan. 15 kurangi 1 berapa? 14 ya, 14 kita masih dikalikan 3/2, maka kita susun ke bawah dulu. 15, 36 tambah pembilang, kalikan pembilang ya. 14 kali 3 itu ketemunya negatif 42 dibagi 2. Coba kita hitung. 4 kali 3 12, nyimpen 1. 1 kali 3 3, 3 tambah 1 4. Jadi ketemunya 42 ya. Baik, 42 dibagi 2 kan bisa. Ya enggak? 42 dibagi 2 kan bisa. Berarti 15 36 ditambahkan negatif 21 ya. Berarti ini 15 positif ketemu negatif, berarti negatif ya. 36 dikurangi 21 berapa? 15. Nah, ini 15-nya positif ya, karena 36 lebih besar daripada 21. Nah, berarti 15 kali 15 berapa? 225. Paham ya adik-adik semua ya sampai sini ya? Baik, untuk soal yang terakhir. Di situ berbeda lagi. Bukan membentuk suatu barisan ya, tapi diketahui langsung ke sukunya. Diketahui dalam suatu barisan aritmatika bahwa A-nya itu 3, UN-nya 87 ya. Terus untuk jumlah dari suku ke-6 dan suku ke-7 itu 39. Bagaimana cara menjawab ini? Ya, kita step by step saja. Yang A ketemunya tadi 3, artinya itu suku pertamanya itu 3. Kemudian suku ke N itu sudah diketahui 87 ya, 87. Ini ada poin terpenting ya, poin yang sangat penting, yaitu bahwa U6 dijumlahkan dengan, dijumlahkan dengan, sebentar saya hapus dulu. Nah, bahwa U6 ditambahkan dengan U7 itu nilainya 39. Nah, ini suku ke N, berarti rumusnya kita tulis dulu ya. Bahwa UN itu yang sudah kalian pahami, A ditambahkan N-1 kalikan B ya. Berarti A awalannya kan sudah ada ini. 3 tambah N-1. Kita langsung saja N-nya 6. 6 kurangi 1 5. Ya kan? Nah, 5B, 5 kali B. B-nya kan belum tahu ini. Ya enggak? B-nya kan belum tahu. Nah, berarti 5B tambah sama A ditambahkan plus N-1 kali B. A-nya berapa? Sama 3. A-nya 3. Ya, ini saya kurungi dulu saja. 3 N-1. N-nya berapa? 7. 7 kurangi 1 ketemunya 6. Ya. 7 kurangi 1 6. Berarti 6 kalikan B ya. 6B. Nah, secara nggak langsung kalian akan melihat berarti ini mencari B ya. Kita langsung saja 3 tambah 5B dijumlahkan dengan 3 ditambahkan 6B, berarti 3 tambah 3 kan 6. Ya, 5B ditambah 6B berarti 11B ya. Sama dengan 39, maka 11B sama dengan 39 dikurangi 6. Kenapa kurang? Karena ini positif pindah jadi negatif. Terus kalau B saja ya, kan ini kali. Kali kalau pindah dia kan bagi. Nah, 39 dikurangi 6 itu berapa? 33. Berarti B-nya ketemu 33 bagi 11 berapa? 3. Paham ya sampai sini ya? Untuk awalannya sudah ketemu, bedanya sudah ketemu. Nah, kita bisa mencari nilai N. Nah, kita bisa mencari nilai N dari mana? Dari ini ya, kita turunkan
bahwa UN ya, UN itu nilainya 87. Sedangkan rumus UN itu kan tadi A ditambahkan N-1 ya kan, A-nya ketemu 3 tambah N kurangi 1 dikalikan B ya kan. Nah, seperti ini. Ini kan positif, kita pindah saja ke sana ya. Nah, ini kita cari tahu nanti atau kita langsung saja wes. Biar semakin cepat. N kurangi 1 saja, ini kan kali. Kali kalau pindah berarti kan bagi ya. Ini sama-sama 3 masalahnya. Kita dahulukan kali dulu. Kali jika pindah dia bagi. Jadi penyebut. Terus yang 3 sini dia kalau pindah berarti jadi negatif. Berarti 87 kurangi 3. Maka N-1 87 kurangi 3 berapa? 84 dibagi 3. 84 dibagi 3 berapa? Kita hitung dulu. Ya, kita sambil mengingat kembali. 8 dibagi 3 itu 2, berarti ini 6. Ini ketemu 24. 24 bagi 3 berarti 28. Oh, berarti ini kalau dibagi ketemunya 28 ya. Maka N saja 28 ya. Ditambahkan 1. Kenapa tambah? Negatif pindah jadi positif. Maka N-nya ketemu 29. Paham ya adik-adik semua ya? Kalian bisa memahaminya dengan memutar berulang-ulang ya. Video ini bisa kalian diputar berulang-ulang biar kalian semakin paham dari yang saya jelaskan sebelumnya. Terus N-nya kan sudah ketemu untuk yang A ya enggak? Yang A ini sudah ketemu ya. Terus berarti kita disuruh mencari nilai yang B. Yang B itu apa? Nilai SN. Nah, nilai SN. Tadi ada 2 rumus ya. Untuk SN, karena itu diketahui UN-nya, maka kita pakai yang N per 2 dikalikan A plus UN. Paham ya? Kita nanti pakai yang ini. Berarti SN, N-nya ketemu 29. Berarti N per 2 kali ya dikalikan A-nya berapa? A-nya tadi 3 tambah UN-nya berapa ini? 87 ya tadi ya UN. UN 87. Berarti ini 29 bagi 2 ya. 3 tambah 87 itu berapa? 90. Kita bagi langsung karena ini kali ya. 90 dibagi 2 itu ketemu 45. Nah, berarti sisanya 29 dikalikan 45. Berapa ini adik-adik? Kita hitung ya. 29 dikali 45. 9 kali 5, 45. Nyimpen 4 ya. 2 kali 5, 10. 10 tambah 4 berarti 14. 9 kali 4 itu 36. Nyimpen 3 ya. 2 kali 4 itu 8. 8 tambah 3 berarti 11. Berarti kalau dijumlahkan 6 tambah 4 itu 10 ya. Masih kesini 1 berarti ini 3. Berarti ketemunya 1305. Nah, jadi untuk barisan dan deret aritmatika untuk pertemuan ini, video kali ini kalian sudah cukup memahaminya ya. Nanti jika kalian kurang paham, kalian bisa mengulanginya berkali-kali biar kalian semakin paham. Baik, kita ketemu lagi pada sesi video berikutnya. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.